Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, Al-Quran merupakan kalamullah, mukjizat yang sekarang masih ada. Mari kita dengarkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa adab mengenai membaca Al-Quran. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan sebab kesedihan. Karena itu, apabila kalian membacanya, hendaklah kalian menangis. Jika tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis, dan bacalah ia dengan suara nada yang merdu. Barang siapa yang tidak membacanya dengan suara yang merdu, maka ia bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab memperindah suara ketika membaca Al-Quran, hadis nomor 1337. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mendengarkan atau dengan penuh perhatian kepada sesuatu sebagaimana dia mendengarkan dengan penuh perhatian kepada suara indah atau merdu seorang nabi yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, bab anjuran memperindah suara ketika membaca Al-Quran, hadis nomor 1845. Dari Bara radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan keindahan suaramu, karena suara yang indah merdu akan menambah keindahan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim 1 Romawi _ 575. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dengan suara yang keras adalah seperti orang yang memberi sedekah secara terang-terangan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan adalah seperti orang yang memberi sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib. Bab barang siapa membaca Al-Quran makalah minta upahnya kepada Allah. Hadis nomor 2919. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, seandainya engkau melihatku tadi malam, aku mendengarkan bacaanmu dengan begitu penuh perhatian, tentu engkau akan merasa senang. Sungguh engkau telah dikaruniai pita suara dari sebagian pita suara Daud alaihissalam. Hadis riwayat Muslim, bab anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, hadis nomor 1852. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan beberapa hadis mengenai membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan merdu. Jadi ada qori, ya, qori ini luar biasa, pita suara dia sangat merdu. Kemudian yang dibacanya pun tartil. Nah, kita berusaha bagaimana caranya kita sehari-hari memperbaiki bacaan kita, terutama memperbaiki kebagusan suaranya, nadanya. Jadi Allah mencintai yang indah-indah. Di sini dianjurkan sekali kalau kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu yang kita punya. Maksudnya nadanya kita perlu belajar. Itu ada macam-macam jenis cara membaca Al-Quran, ya. Kemudian di sini juga kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita tidak bisa menangis disuruh untuk pura-pura menangis. Di sini ada satu pelajaran untuk kita. Sebenarnya ada beberapa hadis yang menunjukkan kalau
bukan hadis Al-Quran yang menunjukkan tentang azab. Nah, biasanya kalau orang yang soleh ketika dia membaca Al-Quran tentang azab, keluar air matanya itu, menangis ketakutan. Begitu besarnya mereka itu mendalami dan menghayati Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, sangat-sangat dianjurkan kita itu membacanya dengan suara yang bagus. Kemudian, kalau kita membacanya dengan suara perlahan, maka itu sama seperti kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita membacanya dengan suara yang keras, kita bersedekah dengan terang-terangan, dan dua-duanya baik. InsyaAllah saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita memperbaiki bacaan Quran kita. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, dengan baik, mari kita belajar. Tanya dengan guru agama, tanya dengan guru-guru atau qori-qori kita. Bila perlu kita bayar mereka, karena mereka meluangkan waktunya untuk kita. Kita memberikan sesuatu yang besar untuk dunia, tapi kita juga harus bisa memberikan sesuatu yang besar untuk akhirat kita. Karena Al-Quran ini adalah hudalin nas, petunjuk. Kalau kita tidak pernah membaca petunjuk, kita akan mudah tersesat. Al-Quran ini cahaya. Kalau kita tidak punya cahaya, kita tidak tahu posisi langkah kaki kita itu mau kemana itu. Kalau kita memiliki cahaya, ada suatu ruang gelap, ada cahaya, kita akan mengikuti cahaya itu. Sama juga seperti Al-Quran. Kalau kita suka membaca Al-Quran, hati itu akan diterangi oleh Allah dengan cahaya kalamullah. Dan Al-Quran ini Masya Allah nanti akan memberikan syafaatnya untuk kita kalau kita suka membaca Al-Quran. Apalagi para penghafal Al-Quran, para penghafiz Quran, Masya Allah. Itu nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota terangnya seperti cahaya matahari, lebih terang lagi dari cahaya matahari. Nah, kita ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Bagi yang kita sudah paham Al-Quran, kita ajarkan anak kita, bisa memberikan kedekatan hati dengan anak kita. InsyaAllah saudaraku yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Baca Al-Quran dengan tartil dan suara indah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dan jangan ragu untuk subscribe untuk update hadis-hadis kita berikutnya.